Sahabat baik saya memiliki hubungan yang sangat tidak pantas dengan ibunya. Sahabat baik saya yang tumbuh bersama dulu sering diejek karena dianggap anak ibu. Jujur, sekarang jika saya mengingatnya, dia selalu memiliki hubungan yang sangat aneh dengan ibunya. Saat kami semakin dewasa dan mulai tertarik pada perempuan, dia akan mengatakan hal-hal aneh, dan biasanya saya akan tertawa dan menyebutnya aneh. Atau ketika kami semakin tua, saya akan bilang kepadanya bahwa dia perlu keluar rumah lebih sering. Saat kami melihat cewek-cewek, dia akan mengatakan hal seperti, ibu saya memiliki tubuh yang lebih baik daripada mereka, atau, payudara ibu saya jauh lebih besar, dan sebagainya. Sejauh yang saya tahu, selalu dia dan ibunya. Saat kami tumbuh dewasa, saya tidak pernah melihatnya memiliki pacar. Saya maksudnya, dia berbicara dengan perempuan dan sebagainya, tapi saya tidak pernah melihatnya benar-benar memiliki hubungan dengan seorang perempuan sampai dia menikahi yang sekarang. Maju ke akhir pekan lalu yang baru saja berlalu, dan istrinya, yang saya sangat dekat dengannya, mengatakan kepada saya, aku benci saat dia pergi ke perjalanan keluarga, karena setiap kali dia pulang ke rumah, dia selalu dingin dan bersikap kasar padaku. Jadi kami mulai membicarakan perjalanan keluarganya. Saya ingat ketika dia mulai pergi ke perjalanan keluarga setelah menikah. Saya selalu pikir karena dia sudah cukup tua dan matang sekarang, dia akan pergi dan menghabiskan waktu dengan ayahnya atau sesuatu. Saya tidak begitu tahu. Tapi ketika istrinya mengatakan bahwa itu hanya dia dan ibunya, dan mereka melakukan perjalanan keluarga ini setiap bulan sekali atau lebih, kami mulai berbicara. Semakin aneh hingga pada suatu titik dia berkata, oke, cukup gila untuk satu malam. Dia pergi berlibur bersama ibunya setiap bulan lainnya, mulai menjadi lebih sering semakin lama pernikahannya berlangsung. Saya berbicara dengannya hari ini dan hanya bercanda tentang hal-hal yang berhubungan dengan situasinya, dan dia agak kesal padaku. Dia berkata, apa kau pikir aku tidur dengan ibuku? Siapa yang melakukan hal gila seperti itu? Dan saya hanya mengikuti alurnya. Sedikit tertawa dan mengatakan bahwa saya hanya bercanda dengannya, tapi reaksinya sama sekali tidak tulus. Masih banyak hal yang bisa ditambahkan, tapi saya tidak benar-benar ingin membahas setiap detailnya. Jika istrinya baik-baik saja dengan itu, apakah saya juga harus? Dia seperti saudara bagi saya, jadi apakah sebaiknya saya biarkan ini dan melupakannya? Saya tidak ingin merusak hubungan kami atau membuatnya menjadi buruk atau bahkan mengungkapkan sesuatu yang membuatnya melakukan sesuatu yang sangat irasional. Jika ini sudah berlangsung begitu lama, saya ingin mencoba membantunya. Saya pikir sahabat baik saya telah tidur dengan ibunya selama bertahun-tahun dan istrinya menambah kecurigaan, tapi dia pura-pura tidak melihatnya. Apa yang seharusnya saya lakukan? Setelah berjalan-jalan dan memikirkannya selama beberapa jam, saya menelepon istrinya dan meminta dia untuk berbicara tentang sesuatu yang serius yang memengaruhi kita berdua. Saya telah mencatat beberapa saran dari Anda dan membuat poin tentang beberapa hal. Saya berharap dia bersedia untuk membicarakan beberapa hal ini dengan saya dan membuka diri sehingga kita bisa mendalami dan membicarakannya bersama, dan melihat apakah dia bersedia melanjutkannya, atau apakah sebaiknya kami membiarkannya. Komentar relevan dari penulis asli memberikan informasi lebih lanjut tentang istrinya. Istrinya hanya menghela nafas panjang dan tiba-tiba membicarakan perjalanan keluarganya. Kami mulai berbicara lebih banyak dan hal-hal menjadi agak aneh. Dia mulai memberitahu saya tentang ibunya menjemputnya dari kerja lebih awal, atau menjemputnya dari kerja meskipun itu tugas istrinya dan dia tidak mengatakan apa-apa. Dia juga mengatakan bahwa terkadang ketika mereka bertengkar, ibunya datang menjemputnya dan dia pergi ke rumahnya untuk tenang dan sebagainya. Tapi dia selalu mematikan ponselnya karena dia butuh ruang, dan dia menghormati ruangnya dan beberapa hal lainnya. Ketika dia membicarakan fakta bahwa dia hanya pergi ke perjalanan keluarga dengan ibunya dan kami membicarakannya lebih lanjut, itulah saat hal-hal menjadi sangat aneh dan dia tidak mau membicarakannya lagi. Dia sama sekali menolak untuk melanjutkan pembicaraan tentang apapun yang berhubungan dengan situasi tersebut. Jadi saya tidak membawa hal tersebut kembali dengannya. Ibunya tidak berperilaku dengan cara aneh sama sekali. Dia berperilaku normal. Dia membenci istrinya, mengatakan bahwa dia malas. Dia tidak memiliki ambisi untuk melakukan apapun selain duduk di pantatnya sepanjang hari. Tentang keluarga temannya. Saya tahu ayahnya tidak pernah ada dalam hidupnya dan dia tidak suka berbicara tentang ayahnya. Jujur, saya pikir di lubuk hati saya bahwa dia pergi dan bertemu dengan ayahnya untuk membangun hubungan. Sekarang dia lebih tua, matang, dan sudah menikah. Beberapa orang melakukan itu, tapi sekarang saya tidak terlalu yakin. Tak peduli apa yang terjadi di dunia ini, ibunya tidak pernah salah. Suatu saat ketika dia kuliah, ada seorang gadis bernama Tiffany, dan dia sangat pendiam dan tidak pernah benar-benar berbicara dengan siapapun. Dia selalu berpakaian rapi dengan rok dan gaun. Intinya, karena dia selalu mengenakan rok dan gaun, ibunya menyebutnya A dan bahkan meskipun dia tidak tidur dengan siapapun atau pernah berbuat cabul, dia selalu sendiri.
Saya berkali-kali mengatakan kepadanya untuk mengambil kesempatan dan mencoba, tapi dia tidak pernah melakukannya. Setiap kali seperti, jika ibuku bilang dia seorang pelacur maka dia benar-benar pelacur dan saya tidak mau mengambil risiko tertular apapun. Dan sebagainya. Itu sangat aneh. Mengingatkan saya pada film Adam Sandler dengan ibunya yang menyebut Vicky Valancourt sebagai setan. Halo lagi untuk semua orang. Banyak orang yang meminta pembaruan dariku dan mengirimkan pesan pribadi meminta pembaruan tentang situasi ini. Jadi inilah update-nya. Selama seminggu terakhir ini, saya, istri saya, dan istri sahabat saya duduk di rumah mereka dan berdiskusi panjang tentang bagaimana menghadapi situasi yang sangat sensitif ini. Kami memutuskan bahwa yang terbaik adalah hanya mengatakan sesuatu dengan jujur. Berbicara tentang apa yang sedang terjadi dan apa yang kita rasakan. Istrinya pasti ingin membicarakan semua hal, tapi dia tidak mau melakukannya sendirian jadi dia meminta kami untuk duduk bersama mereka dan membiarkannya mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Maju ke hari Sabtu dan kami datang untuk melakukan ini. Saya bahkan tidak tahu harus menyebutnya apa. Pembicaraan besar? Saya duduk dengan istri saya di sofa satu dan dia dan istrinya duduk di sofa lain menonton TV dan berbicara. Istrinya mengambil remote, mematikan TV dan mengatakan bahwa kami perlu berbicara. Semua dari kami. Entah mengapa dia memilih untuk sepenuhnya mengabaikan segala sesuatu yang kami bahas. Bagaimana kami akan mencoba memecahkan kesulitan dan secara ringan menyentuh situasi dan mencoba menjadi ramah, hangat, dan pengertian. Bagaimana kami menyiapkan ruang-ruang kecil agar kami bisa mundur dan segala sesuatunya. Tidak. Dia langsung menyerang dengan, apa yang terjadi denganmu dan ibumu? Dan, kamu perlu jujur dengan saya. Semua yang kita rencanakan langsung terbuang begitu saja dalam hitungan detik pertama. Rasanya seperti dia menyerangnya, menekannya ke sudut daripada mencoba berada di sana untuknya. Saya marah. Saya tidak akan berbohong, tapi dia adalah istrinya. Jadi saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia menyerangnya dengan semua pertanyaan dan tuduhan, dan ketika akhirnya dia melepaskannya, saya segera mencoba membawa suasana ruangan menjadi lebih tenang. Saya membicarakan hal-hal dari masa lalu kami ketika kami masih kecil dan di sekolah, dan beberapa hal yang dia katakan yang terasa aneh, dan perilakunya yang canggung. Saya tertawa sedikit dan melemparkan beberapa lelucon, dan syukurlah istri saya ada di sana untuk tertawa dan mencoba membantu meringankan situasi, tapi ekspresinya, dia terlihat jijik dan kalah. Dia tidak merespons apapun. Tidak satu suara pun, hanya duduk di sana dengan diam, dan sepertinya dia tenggelam dalam kesengsaraannya sendiri. Begitu saya selesai, istrinya langsung kembali ke mode serangan penuh dengan kau hanya akan duduk di sana saat kami bertanya ini. Dan keheninganmu mengatakan banyak hal. Setelah sekitar 30 menit kami bertanya padanya dan sebagainya, dia bangkit dan menggenggam tinjunya dan akhirnya merespons. Dia marah karena kami menyarankan hal-hal tersebut dan bertanya apakah kita semua orang yang sakit dan mencoba membalikkan keadaan pada kami. Itulah saat istrinya berdiri dan mulai menangis dan menuduhnya berbohong karena setiap kali dia berbohong dia sering menyentuh wajahnya dan melihat ke lantai, yang sepenuhnya benar. Dia mulai menangis lebih banyak dan berteriak bertanya pertanyaan sangat pribadi tentang pernikahan mereka. Hingga hari itu saya selalu agak iri pada pernikahan mereka. Mereka selalu terlihat lebih bahagia dari kita, tidak pernah benar-benar bertengkar, sangat bersemangat satu sama lain, dan mereka tidak pernah benar-benar mengeluh sama sekali. Tapi ketika dia mulai berbicara, wow, saya salah besar. Dia mengatakan hal-hal seperti, apakah itu sebabnya kita tidak pernah berhubungan seks karena kamu di luar sana bercinta dengan ibumu? Dan, kamu benar-benar sakit dalam kepala, kamu butuh bantuan, terapi, dan psikiater. Dia membawa semua hal ini tentang mereka, tidak pernah berhubungan seks, tidak pernah menghabiskan waktu bersama, dia tidak pernah memberinya pujian, memperlakukannya buruk, mengabaikannya saat dia berbicara padanya, menyimpan dendam terhadapnya selama berbulan-bulan, dan daftar terus berlanjut. Lalu dia berhenti dan mulai muntah kering dan menutupi mulutnya sambil mengatakan, dia akan muntah. Istri saya bangkit dan memeluknya. Dia terus muntah kering dan memanggilnya orang gila. Lalu dia hanya mengatakan, sialan kalian semua dan keluar dari rumah dan mulai berjalan di jalan di lingkungan tersebut. Saya berlari dan mengejarnya dan memintanya untuk kembali dan tenang. Tapi dia sama sekali mengabaikan saya. Dia menelepon ibunya dan ibunya datang menjemputnya beberapa blok di jalan tempat dia berdiri sambil saya mencoba berbicara dengannya. Ketika dia masuk ke mobil, dia menutup pintu dengan keras dan membuka jendela dan berkata, jangan pernah bicara padaku lagi, saya akan menghapusmu dari hidupku selamanya. Lalu dia menutup jendela dan itu terakhir kalinya saya berbicara dengannya. Saya kembali ke rumahnya dan mencoba menghibur istrinya dengan bantuan istri saya. Dia memberitahu saya semua masalah yang mereka alami dan betapa dia sebenarnya tahu apa yang sedang terjadi. Tapi dia bahagia dan dia tidak tahu bagaimana menanganinya.
Pada hari Senin saya pergi ke rumah ibunya dan dia menolak untuk membuka pintu dan bahkan mengancam akan memanggil polisi jika saya tidak pergi. Istrinya tidak pernah melihat atau berbicara dengannya sejak Sabtu itu. Tapi kita semua tahu persis di mana dia berada. Saya akan memberikan waktu untuk semuanya sedikit mereda dan akan menelepon ke sana pada hari Jumat dan berharap bisa berbicara dengan dia atau ibunya. Istrinya pergi untuk mengajukan perceraian. Dia meminta saya untuk tidak datang lagi. Sahabat baik saya memblokir saya dari segalanya. Saya tidak tahu hasil yang saya harapkan, tapi saya tidak menginginkan ini. Saya marah, dan saya menyalahkan istrinya. Jujur, ini bisa berjalan dengan cara yang sangat berbeda, jauh lebih menyenangkan, tapi tidak. Dia langsung meledak dan langsung memasuki mode serangan penuh. Mungkin dia telah hidup dengan ini selama bertahun-tahun dan semuanya akhirnya meledak dengan keras. Mungkin ini kesempatannya dan dia tidak peduli untuk menyelamatkan pernikahannya atau merusak persahabatan kita. Saya marah bahwa kita merencanakan semua ini. Merencanakan segalanya dan kemudian tiba-tiba, semuanya hancur. Apapun yang terjadi, akhir pekan itu saya kehilangan sahabat baik saya dan itu sangat menyakitkan. Saya bahkan tidak tahu apa yang dia alami saat ini. Apakah dia jujur? Apakah dia berkata benar? Apakah dia berbohong kepada kita? Begitu banyak pertanyaan dan begitu banyak kesedihan saat ini. Bagaimanapun juga, akhir pekan itu saya membeli permainan untuk membantu mengalihkan pikiran saya dari hal-hal tersebut. Duduk di sana dan kehilangan beberapa jam dalam realitas yang berbeda tampaknya tepat saat ini. Banyak dari kalian yang ingin pembaruan. Tidak ada akhir bahagia. Tidak ada jawaban yang diberikan. Persahabatan hancur. Pernikahan hancur. Jadi ya, begitulah kira-kira. TLDR saya dan istri sahabat baik saya menuduh sahabat baik saya bercinta dengan ibunya sendiri, dan dia marah dan pergi sambil ibunya menjemputnya. Persahabatan terbaik hancur, pernikahan hancur, dan masih belum ada jawaban untuk apapun sayangnya. Setelah tidak berbicara dengan sahabat baik saya selama lebih dari setahun dan berpikir bahwa saya kehilangannya selamanya, saya menerima panggilan yang sangat menarik 2 minggu yang lalu. Itu dia dan dia ingin berbicara. Dia meminta untuk bertemu di tempat nongkrong biasa kita dan saya bilang, ya. Dan dia memberitahu tanggal dan waktu, dan sebelum saya bisa melanjutkan untuk mengatakan sesuatu lagi. Dia menutup teleponia. Saya tidak tahu harus berpikir apa sejujurnya. Saya senang, tapi saya juga sangat khawatir ketika kami bertemu dan dia terlihat buruk. Wajahnya pucat, kantung di bawah matanya, dan dia terlihat sangat menderita. Saya berlari ke arahnya dan memberinya pelukan hangat. Saya mulai menangis dan mengatakan betapa menyesalnya saya telah menuduhnya hal-hal semacam itu. Dan bagaimana dia adalah saudaraku apapun yang terjadi dan semua hal lain ini. Sebagian besar hanya membuka hati dan bercerita kepada dia. Dia membalas pelukan saya dan kami berdua menangis dan meminta maaf. Dua pria dewasa menangis seperti bayi. Setelah tangisan awal, kami duduk dan dia menceritakan bagaimana istrinya telah menceraikannya. Dan bagaimana dia menyebarkan semua kebohongan tentang dia dan sebagainya di Facebooknya. Bagaimana dia dipecat dari pekerjaannya karena kebohongan itu dan semua hal lain yang semuanya berasal dari upaya intervensi setengah hati yang kacau. Saya hanya duduk di sana merasa seperti sampah lengkap tahu bahwa saya menyebabkan semua ini. Saat saya hampir meminta maaf, dia memotong saya dan mengatakan, "Tunggu, ada sesuatu yang harus saya katakan padamu, teman. Ingat saat saya masih muda dan orang tuaku bercerai dan aku bilang padamu bahwa ibu benar-benar gila setelah itu? Ya, aku ingat. Perceraian itu buruk dan kotor. Ayahnya selingkuh dengan seorang gadis muda di restoran cepat saji. Dia bilang padaku bahwa setelah perceraian itu ibunya mulai minum banyak. Kadang-kadang dia bahkan tidak bisa mengantarnya ke sekolah atau pergi kerja karena dia sakit. Minumannya semakin parah, dan suatu hari ketika dia berusia 15 tahun dan tidur di tempat tidurnya, ibunya pulang sangat larut dan masuk ke kamarnya dalam keadaan mabuk dan menyerangnya secara seksual, dan kemudian dengan berani berbaring di tempat tidur dengan dia dan pingsan. Setelah malam itu, dia akan minum, mabuk, dan kemudian menyerangnya secara seksual, dan ketika dia sadar, dia akan bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia bahkan mulai mengatakan kepadanya bahwa dia adalah lelaki di rumah, dan bahwa dia memiliki tanggung jawab tertentu sekarang sebagai lelaki di rumah. Penyalahgunaan ini berlanjut sampai Januari tahun ini. Akhirnya, dia telah cukup dan menghentikannya. Dia bilang dia tidak pernah melihat atau berbicara dengan ibunya sejak Maret tahun ini. Aku mulai menangis, bro, dengan serius menangis. Aku pikir aku adalah sahabatnya dan aku bahkan tidak tahu apa yang terjadi selama bertahun-tahun ini. Aku agak mengira ada sesuatu. Tapi aku tidak 100% yakin dan aku tidak memiliki bukti apapun. Dia bahkan mengatakan bagaimana dia memikirkan untuk bunuh diri sampai dia bertemu dengan istrinya dan dia membawanya keluar dari rumah itu. Tapi ibunya masih akan meneleponnya atau merencanakan liburan hanya untuk menjauhkannya dari istrinya.
Ibunya sangat membenci istrinya dengan penuh gairah. Aku tidak pernah tahu dia menderita sendirian selama bertahun-tahun ini. Bagaimana aku bisa memanggilnya sahabat terbaikku atau saudara lelakiku? Dan aku tidak pernah ada satu kali pun untuknya. Dari semua tahun ini dia mengalami hal-hal tersebut. Dia meminta aku untuk tidak memberitahu pasanganku. Dan jika aku bisa menjaga ini di antara aku dan dia, tentu saja aku setuju tanpa ragu. Kami berbicara tentang dia mendapatkan bantuan dan dia membuatku berjanji untuk tidak mengatakan apapun tentang ini kepada siapapun. Dia bilang dia tidak ingin ibunya mendapatkan masalah apapun dan dia tidak ingin dia menderita karena dia sudah cukup menderita oleh ayahnya. Aku tidak pernah bisa mempercayai bahwa semua ini terjadi selama bertahun-tahun dia disiksa oleh ibunya dan dia masih bersedia duduk di sini dan melindunginya. Bahkan membuatku berjanji untuk tidak melakukan apa-apa. Jujur, Aku ingin membakar rumahnya dengan dia di dalamnya. Dan maaf jika terdengar kejam, tapi itulah yang pantas baginya. Aku sangat marah dan sedih dan segala emosi di antara itu. Aku tahu aku bilang aku tidak akan melakukan apa-apa, tapi aku tidak bisa duduk di sini dan membiarkannya lolos begitu saja. Selama bertahun-tahun ini, dan dia hanya akan menjalani hidupnya dengan sembarangan sementara dia sekarang harus menghabiskan sisa hidupnya mencari bantuan dan memperbaiki hidupnya? sialan. Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan, apa yang seharusnya kulakukan. Aku mencintainya. Dia saudaraku. Jadi aku akan berada di sana untuknya dan membantunya mendapatkan bantuan yang dia butuhkan. Tapi sialan. Dia GRRR. Aku akan menjaga rahasianya aman bersamaku. Dia kembali dalam hidupku dan aku diberikan kesempatan lain. Aku tidak akan merusak ini lagi dengan terlalu cepat bertindak. Aku sangat marah. Hatiku sakit dan aku merasa sangat buruk. Aku benar-benar ingin perempuan itu membayar. Tapi dengan risiko kehilangan persahabatanku? TLDR. Sahabat terbaikku selama lebih dari 25 tahun telah menjadi korban pelecehan seksual sejak usia 15 tahun oleh ibunya sendiri. Dan aku tidak pernah tahu. Dia membuatku berjanji untuk tidak memberitahu siapapun atau melakukan sesuatu yang akan membuat pelakunya pelecehan seksualnya dalam masalah. Dan sekarang aku merasa bingung, marah, dan merasa buruk. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan selanjutnya. Jujur, sudah hampir 2 minggu. Dia tampaknya ingin mendapatkan bantuan, tapi dia tidak pernah berusaha melakukannya. Mungkin dia takut atau malu? Aku menelepon garis krisis pemerkosaan, dan aku berbicara dengan beberapa orang. Semua orang mengatakan hal yang hampir sama. Aku tidak bisa memaksanya untuk mendapatkan bantuan. Dia harus membutuhkan dan ingin untuk dibantu. Dia harus berusaha untuk melakukannya. Aku juga pergi ke kantor polisi dan bertanya beberapa hal, tapi tidak ada yang bisa dilakukan lebih lanjut sampai dia memilih untuk melangkah maju dengan apapun. Tapi aku tidak akan mendorongnya untuk melakukan apapun saat ini. Aku sebagian besar hanya ingin beberapa informasi dan jawaban tentang beberapa hal. Pertanyaanku adalah, apakah ada yang tahu apa yang bisa kulakukan untuk membantu memberinya dukungan untuk memotivasinya untuk mengambil langkah pertama dalam mendapatkan bantuan? Atau apakah aku terburu-buru? Aku memindahkannya bersama kami untuk sementara waktu, sampai dia bangkit kembali. Hotel Mktrif tempat dia tinggal sebelumnya sangat kotor. Tapi sekarang dia baik bersama kami. Kami sudah berbicara dan juga bermain beberapa permainan koope bersama. Tapi setiap kali pembicaraan tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya muncul, dia mengubahnya menjadi mencari pekerjaan dan memperbaiki dirinya sendiri. Dia sudah beberapa kali menyebutkan bahwa dia membutuhkan terapi dan bantuan, tapi tidak pernah bertindak. Apakah akan baik baginya untuk langsung mencari pekerjaan dan melanjutkan hidup? Atau seharusnya dia mencoba mendapatkan bantuan terlebih dahulu?